Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala. Kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya beberapa ulama rahimahumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang rahmah. Qala al-mu'allifun rahimahullah, fawaidur rahmah wa atharuha, faidah-faidah dari rahmah dan dampak-dampaknya. Yang pertama, annaha sababun li ta'arrudi li rahmatillahi wa maghfiratih. Seorang yang memiliki rahmah maka akan mendapatkan rahmatnya Allah dan ampunannya. Dia berhak mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Fa'ahluha makhsusun birahmatihi jazaan li rahmatihim bi khalqihi. Jadi ahli rahmah dikhususkan dengan rahmat Allah yang merupakan balasan dari rahmatnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca ya. Ar-rahimun yarhamhumur rahman. Para penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Para penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah yang di muka bumi, niscaya akan menyayangi kalian yang di atas langit. Kemudian yang kedua, anal mutahalli biha yatahalla bi khuluqin tahalla bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhias dengan kasih sayang, rahmah, maka dia sebenarnya sedang berhias dengan akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhias dengannya. Jadi akhlak rahmah adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dijuluki dengan nama Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmah, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, anna min thimariha mahabbatallahi lil abdi. Di antara buah dari rahmat adalah cinta Allah terhadap hamba. Wa min thamma, maka dari sana mahabbatan nasi lahu, akan muncul cinta manusia kepadanya. Jadi dicintai Allah, berikutnya dicintai manusia. Itu kalau orang itu apa? Penyayang. Kemudian yang keempat, annaha raqizatun azimatun. Dia konsentrasi agung, poin penting gitu. Yambani alaiha al-mujtama' al-muslim, yang dibangun di atasnya masyarakat muslim. Mutamasikan mutarahiman, yang saling mengokohkan dan saling menyayangi. Kemudian yang kelima, ala qadri haddil insani minar rahmah, sesuai dengan kadar bagian manusia dari kasih sayang. Takunu darajatuhu indallahi tabaraka wa ta'ala, begitulah derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi makin tinggi seseorang rahmatnya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah ta'ala. Kemudian yang keenam, filitisofi biha dalilun ala annal islama dinur rahmatin. Dalam bersifat dengan rahmah ini menjadi bukti bahwa agama Islam adalah agama rahmah. La kama yaqulu a'da'u, tidak sebagaimana dikatakan oleh musuh-musuhnya.
innahu dinun yaqumu 'alal 'unfi wa safki dima'i. Mereka berkata Islam ini adalah agama yang tegak di atas kekerasan dan pertumpahan darah. Ini dusta, ya. Kita lihat Yahud menumpahkan darah warga Palestina, merampas harta, merampas kehormatan wanita, merampas tanah dan sebagainya. Tapi mereka yang menuduh Islam sebagai agama keras dan menumpahkan darah. Kemudian yang ketujuh, khuluqun muta'addin ila jami' khalqillah. Dia adalah akhlak yang berdampak kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, hewan pun mendapatkan kasih sayang dari orang yang memiliki rahmah. Min insanin aw hayawanin, berupa manusia atau hewan, ba'idin aw qaribin, yang jauh maupun yang dekat, muslim maupun ghairu muslim, non muslim. Jadi semua bisa mendapatkan dampak baik dari kasih sayang seorang hamba yang penyayang. Namun bukan bermakna bahwa kita menyayangi orang-orang yang melanggar hukum Allah, ya. Pelanggaran terhadap hukum Allah, menyayanginya bukan dengan berbelas kasihan kepadanya, tapi menyayanginya justru dengan menegakkan hukum atasnya. Itu bentuk kasih sayang juga, tapi kasih sayang yang mungkin tidak dipahami oleh sebagian orang. Itu 8 faedah dari rahmah. Kemudian di antara bentuk-bentuk rahmah, yang pertama, syafaqatul imam bi ra'iyati, kasih sayang pemimpin terhadap rakyatnya. Ini yang sangat penting, ya. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Di mana-mana masyarakat, di mana-mana bangsa dan negara, di mana-mana kerajaan selalu merasakan minimnya, ya, kasih sayang dari pemimpin kepada rakyat. Rata-rata pemimpin itu arogan, kejam, bengis, diktator dan sebagainya terhadap rakyat, merasa berkuasa, padahal pemimpin amanah, padahal pemimpin adalah tanggung jawab, tugas. Pemimpin itu khidmah, bahkan, ya, pelayanan untuk umat. Jangan merasa pemimpin sebuah prestasi, ya. Menjadi pemimpin itu bukan prestasi. Menjadi pemimpin itu adalah tanggung jawab, itu berat. Tanggung jawab terhadap manusia, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemimpin yang penyayang, maka Anda akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Wa tajannubu ma min sya'nihi an yajliba al-masyaqqah lahum, dan menjauhi apapun yang bisa mendatangkan kerepotan bagi masyarakat, apapun itu, banyak sekali bentuknya. Aturan-aturan yang menguntungkan sebagian pihak tertentu, minoritas, malah yang mayoritas tersingkirkan, ya, tertekan dan sebagainya. Ini pemimpin yang tidak punya kasih sayang, pemimpin yang kehilangan hati nurani. Maka pemimpin penyayang ini sangat dibutuhkan, ya, oleh siapapun. Kebaikan pemimpin itu merata, meluas kemana-mana. Pemimpin yang bisa menegakkan keadilan, pemimpin yang bisa menegakkan kesetaraan, kebersamaan, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang menjadi penopang kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, al-amru bitawassuti fi al-ibadat, perintah untuk pertengahan dalam ibadah. Jadi ibadah itu jangan berlebihan, karena kalau berlebihan berarti enggak sayang kepada diri sendiri. Wa adamil ishqaqi, dan tidak mempersulit ala nafs, terhadap jiwa, terhadap diri. Wal ijhadiha wa ijhadiha, dan merepotkannya. Jadi walaupun atas nama ibadah, tapi bukan berarti kita boleh menyiksa diri. Seperti orang Syiah, ibadah kok nyabet-nyabet pedang ke badan, nyayat-nyayat pisau ke kepala, bahkan ke anaknya dan lain sebagainya. Ini ibadah macam apa? Islam gak mengenal seperti itu. Islam itu agama kasih sayang.
Ibadah itu tidak membuat orang itu susah. Ibadah itu enggak membuat orang repot bahkan. Kalau kita repot ada keringanan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'alal istisai bil mar'ati khairan. Motivasi, anjuran untuk berwasiat kepada wanita dengan baik dan ihsan ilaiha, dan berbuat ihsan kepada wanita, istri ataupun anak wanita atau bahkan ibu, ya semua wanita itu harus diperlakukan dengan ihsan, dengan baik. Ini bukti kasih sayang dalam Islam. Kemudian yang keempat, asyafaqatu 'alal aulad, kasih sayang terhadap anak-anak, wal 'atfu 'alaihim, menyayangi mereka, mengasihi mereka, wal huznu idza asabahu makruh, dan sedih, berempati ketika menimpa mereka sesuatu yang mereka benci. Ya, ketika anak mungkin gagal ujian dan sebagainya, orang tua juga ikut bersedih dengannya, jangan malah mencela, jangan malah menghina, meremehkan dan sebagainya. Ikut berempati, kemudian memotivasi lagi. Kemudian yang kelima, ar-rahmatu biman hum tahtal yad, kasih sayang terhadap orang yang di bawah tangannya, berupa budak misalnya, atau pembantu, pelayan, karyawan, anggota dan lain sebagainya. Nah, ini juga kembali kepada ke kasih sayang seorang pemimpin, ya, dari pemimpin yang paling tinggi, khalifah, kemudian gubernur, kemudian bupati, kemudian sampai pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam apapun. Itu sangat dibutuhkan kasih sayang mereka. Ya, kalau pemimpin penyayang, maka rakyat pun akan penyayang juga. Yang paling atas penyayang akan menyayangi yang berikutnya, berikutnya menyayangi yang bawahnya lagi, dan begitu seterusnya, sehingga betul-betul terjalin kasih sayang di tengah-tengah umat manusia. Kemudian al-asbab al-mu'inah, sebab-sebab yang bisa membantu ala tahalluq bi khuluqir rahmati, untuk berakhlak dengan akhlak rahmah. Yang pertama, al-qiraatu fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat membantu untuk berakhlak rahmah, karena penuh, ya, kehidupan Rasulullah penuh dengan contoh, teladan kasih sayang beliau terhadap umatnya, umat manusia. Wa tadabbur fi ma'alimiha, dan mempelajari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran dalam sirah nabawiyah, wa ta'assi bihi, dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam fi mawaqif rahmatihi, dalam sikap-sikap kasih sayang beliau. Kemudian yang kedua, mujalasatur ruhamai wa mukhalatatuhum, duduk-duduk dengan para penyayang dan bergaul, bercampur dengan mereka. Kumpul itu dengan orang yang baik agar kita ketularan baik. Kumpul dengan orang yang buruk akan ketularan buruk. Kumpul dengan orang yang suka membaca, jadi ikut suka membaca. Kumpul dengan orang yang suka menghibah, jadi ikut menghibah. Jadi orang itu sangat bergantung kepada lingkungan. Maka berkumpullah dengan orang-orang penyayang, kita akan kebawa kepada kasih sayang. Kumpul dengan orang-orang yang peduli, yang memiliki gerakan-gerakan membantu masyarakat yang kesulitan, baik dengan gerakan harta maupun gerakan fisik, ya. Maka kumpul dengan mereka, kita akan ikut terbawa kepada jiwa yang kasih sayang. Walibti'adu an dawil ghilzati, dan jauh dari orang yang kasar, bengis, kejam. Wal fadhadah, orang-orang yang temperamen, orang-orang yang pemarah dan sebagainya. Kasih sayang itu beda dengan pemarah. Kalau orang penuh kasih sayang tidak gampang marah. Orang yang penyayang gampang memaafkan, gampang menasehati, bukan gampang mencela.
Kalau orang itu gampang mencela, gampang mengejek, membuli, itu karena kurang kasih sayang. Kalau orang sayang pasti akan menahan diri dari hal yang merugikan orang lain. Wal mar'u yaktasibu min julasaihi. Seseorang itu pasti akan meraih sesuatu dari teman-teman duduknya, meraih karakternya, ya, ketularan, tiba'ahum wa akhlaqahum, tabiat mereka dan akhlak mereka menular, yang baik maupun yang buruk. Tapi terutama yang buruk, ya. Kita kumpul dengan orang baik lama nggak ketularan, begitu kumpul dengan orang penyakitan langsung ketularan. Karena memang kesehatan nggak menular, ya, mirip dengan kesehatan jadinya. Kesehatan nggak menular ke fisik, menular tapi lama gitu. Maksudnya kita kumpul dengan orang sehat yang rajin olahraga, mungkin akan ketularan olahraga, ikut sehat, tapi agak susah. Tapi begitu kumpul dengan orang batuk, ikut batuk langsung, seketika itu juga, cepat. Jadi kalau keburukan cepat nularnya. Begitu juga karakter, akhlak, kepribadian. Kita kumpul dengan orang-orang yang pribadinya baik, nular tapi lama prosesnya. Tapi kalau kumpul dengan orang buruk langsung tercontohkan, ya, langsung dicontoh, sekali lihat langsung ikut. Kemudian yang ketiga, tarbiyatul abna'i ala hadzal khuluqil azim, mendidik anak-anak di atas akhlak yang agung ini. Di atas akhlak yang agung ini. Wa muhawalatu warsihi fi qulubihim, dan berupaya untuk menanamkan akhlak mulia ini di dalam hati mereka. Jadi latih untuk menyayangi, mulai dari menyayangi hewan misalnya. Kita lihat kadang-kadang anak kecil lihat kucing dipukul, mungkin karena ngelihat orang tuanya mukul kucing juga, mungkin orang tuanya lihat kucing lempar sendal gitu, anaknya ikut-ikutan. Jadi jangan ngasih contoh yang buruk kepada anak, anak akan lebih buruk lagi nanti. Jadi latih anak untuk menyayangi hewan, nanti akan menyayangi kawan, menyayangi yang lebih kecil, kemudian menyayangi yang lebih dewasa juga. Dan itu terlatih, kalau sejak kecil sudah terbiasa begitu, akan sangat mudah, ya, menjadi karakter sejak dini. Wa muhawalatu gharsihi. Kemudian wa mata nasya'an nasyi'u, kapan anak yang sedang tumbuh itu tumbuh ala rahmah, ya, tumbuh di atas kasih sayang, sabatat fi qalbihi, maka kasih sayang itu akan menetap, mengendap di dalam hatinya. Wasbahat sajiyatan lahu, dan menjadi karakter baginya, kepribadiannya. Jadi pendidikan anak ini penting sekali, ya. Pertama membaca sirah Nabi, kedua berkumpul dengan para penyayang, yang ketiga kita mendidik anak kita sejak dini agar tumbuh kembang nanti menjadi anak-anak yang penyayang, dan dampak secara langsung di dunia akan berbakti kepada orang tuanya. Nah, nanti kalau orang tuanya sudah mati, dia selalu mendoakan orang tuanya karena adanya kasih sayang dalam hatinya. Tapi kalau hati nggak ada kasih sayang, buru-buru mendoakan, ya, nggak mencela aja udah untung gitu. Sebagian anak itu kerjanya mencela orang tua udah mati dicela, orang tua udah mati digibah, digunjing. Naudzubillah min dzalik. Itu anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya dan kurang didikan kasih sayang dari orang tuanya. Maka jadilah orang tua yang pandai menyayangi anak sekaligus pandai mengajarkan kasih sayang kepada anak. Kemudian yang keempat, ma'rifatu jazair ruhama, mengetahui dan meyakini balasan bagi para penyayang, wa thawabihim, dan ganjaran mereka, apa yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat, ya, seperti faedah-faedah yang sudah kita jelaskan tadi, itu didapatkan di dunia dan di akhirat. Mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah sejak di dunia sampai di surga insyaallah. Kemudian juga faidah-faidah dari manusia, ya, dapat kasih sayang manusia juga.
mendapatkan atau bisa mencetak masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, dan itu kebahagiaan tersendiri ya. Masyarakat yang saling menyayangi, yang tua sayang kepada yang muda pun sayang kepada yang tua, menghormati yang tua. Hormat itu juga bagian dari sayang, rahmah. Kemudian yang keempat, ma'rifatu jazai rahama wa thawabiha. Oh ya, masih berlanjut ya. Dan pahala mereka wa thawabihim wa naumhumul jadirun, dan mereka itulah orang-orang yang layak mendapatkan rahmat Allah duna ghairihim, tanpa yang lain ya, selain mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Allah hanya menyayangi orang-orang yang penyayang, sedangkan orang yang bengis dan kejam, yang ketus, yang kasar, yang galak, itu tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Wa ma'rifatu uqubatillahi, kemudian juga mengetahui, meyakini hukuman-hukuman Allah Ta'ala bagi para manusia yang hatinya keras. Orang-orang yang hatinya keras, hati-hati. Siapa yang kasar kepada orang lain, Allah lebih berkuasa atasnya. Suami yang berani mengasari istrinya, KDRT kepada istrinya, ingat, Allah lebih kuat daripada kamu kepada istrimu. Allah lebih berkuasa atasmu. Fa inna hadza mimma yadfa'u lirahmah. Ini diantara perkara yang bisa mendorong untuk memiliki jiwa penyayang. Wa yarda'u 'anil qaswah, dan menghalanginya, membuatnya jera dari hati yang keras. Jadi kalau kita tahu kalau orang yang bersikap keras, yang berhati keras itu mendapati hukuman langsung di dunia, kemungkinan akan jera. Atau kalaupun dia enggak mendapati, bisa melihat langsung orang yang kasar dan keras dijauhi manusia misalnya, dia akan mengambil pelajaran dari situ ya. Maka ingat dan pelajari tentang akibat buruk dari hati yang keras. Kemudian yang kelima, ma'rifatul athari al-mutarattibah ala tahalli bihadal khuluq. Mengetahui pengaruh-pengaruh, dampak-dampak dari berhias dengan akhlak yang mulia ini. Dampak baiknya, positifnya seperti apa? Saling menyayangi satu keluarga, saling menyayangi dengan kawan, saling menyayangi di antara anggota masyarakat. Itu sudah terjalin apa? Keindahan ya. Terasa surga dunia sebelum di akhirat. Kemudian wathimar allati yajniha ar-ruhama fid dunya qabla al-akhirah, dan buah-buah yang dipetik, dipanen oleh para penyayang di dunia, buah-buah di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang keenam, al-ikhtilatu bid-du'afai, bercampur dengan orang-orang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi bercampur, bergaul dengan mereka, orang-orang lemah, orang-orang miskin, sehingga merasakan penderitaan mereka. Kemudian juga dengan dawil hajah, orang-orang yang memiliki hajat ya, berkebutuhan. Fainahu mimma yuraqiqu al-qalba. Ini diantara perkara yang bisa melembutkan hati dan mendorong kepada sifat rahmah, kasih sayang. Jadi kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang kuat, orang-orang kaya raya, orang-orang yang enggak pernah berkekurangan gitu, itu kurang peka kita ya. Malah timbul iri kalau melihat orang yang lebih kaya, malah pengen kaya. Berbeda dengan kita berkumpul dengan orang yang lemah, orang yang butuh bantuan, akan muncul rasa kasih sayang kepada mereka sehingga kita menyayangi mereka. Jadi ini juga bagian dari teman ya, pergaulan penting sekali untuk memilih teman-teman yang baik. Ini seperti nomor 2 tadi. Sebenarnya bukan orang-orang penyayang ini, tapi orang-orang lemah. Orang lemah juga belum tentu penyayang, tapi ketika kita melihat orang lemah, kita yang akan terbawa untuk apa? Menyayangi mereka. Dan biasanya orang lemah juga penyayang juga. Orang lemah itu siap membantu orang yang lemah yang lainnya karena merasakan penderitaan yang sama.
Kenapa orang kaya itu cenderung pelit? Karena nggak merasakan gimana rasanya miskin gitu. Atau dulu pernah miskin tapi lupa. Nah itu yang bikin lupa daratan itu menjadi orang itu pelit. Kalau dia ingat dulunya bagaimana susahnya menjadi orang miskin, dia ingat dengan penderitaan itu, pasti akan menyayangi orang-orang miskin. Kemudian yang ketujuh, at-ta'arrud li rahmatillah, terpapar oleh rahmat Allah ya. Jadi orang yang punya ini kiat ya. Ta'arrud itu maksudnya dia ingin ya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, ingin atau mencari rahmat Allah Ta'ala, pasti dia akan berusaha menyayangi manusia. Karena nggak ada jalan untuk disayangi Allah kalau orang itu tidak menyayangi orang lain. Wasa'yu wara'a asbabiha, dan berusaha di belakang sebab-sebab kasih sayang Allah Ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala la yarhamu illa ruhama. Allah Ta'ala tidak menyayangi kecuali para penyayang. Allah tidak menyayangi kecuali para penyayang. Kemudian namadij firrahmah, contoh-contoh dalam kasih sayang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat lin Nabi, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud, apakah pernah datang satu hari kepadamu yang lebih berat daripada hari Uhud ya, karena perang Uhud itu menyebabkan ya terbunuhnya banyak sahabat ya, 70-an sahabat penghafal Quran meninggal. Sedih sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Tapi Aisyah tanya, ada enggak satu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh aku telah menjumpai dari kaummu apa yang aku jumpai. Wa kana asyaddu ma laqitu, dan yang paling berat yang aku jumpai minhum dari mereka yaumul aqabah, adalah hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Yalila, di mana aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalila, Ibni Abdi Kulalin, jadi menawarkan diri untuk berdakwah di kaumnya gitu. Falam yujibni, tapi dia enggak mau memenuhi permintaanku, ilama aradtu, terhadap yang aku inginkan. Fantolaktu, maka aku pergi. Wa ana mahmumun, dan aku sedih. Ala wajhi, pada wajahku. Falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib, dan aku tidak sadar kecuali aku sudah sampai di Qarnis Ta'alib, nama tempat. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Faida ana bisahabatin, tiba-tiba aku melihat awan, qad adallatni, telah menaungiku. Jadi kemana Nabi berjalan dinaungi oleh awan tersebut. Fanadartu faida fiha Jibril, aku lihat awan itu, ternyata di sana ada Jibril. Fanadani, Jibril memanggilku dan dia berkata, innallaha qad sami'a qaula qaumik, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu laka, kepadamu. Wa ma raddu alaika, dan bagaimana penolakan mereka atasmu. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal, Allah telah mengirim untukmu malaikat penunggu gunung. Jadi yang nunggu gunung itu malaikat ya, bukan setan ya. Malaikat penunggu gunung, li ta'murahu, agar kamu perintahkan dia untuk apa? Bima syi'ta, dengan apa yang kamu mau, fihim, terhadap mereka. Fanadani malakul jibali, maka malaikat gunung pun memanggilku. Fasallama alayya, dia memberi salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad. Faqala dzalika fima syi'ta. Faqala, maka beliau berkata,
hal itu dengan apa yang kamu mau. Faqala dzalika fi masyita, itu tergantung apa yang kamu mau. Jadi kalau kamu mau gunung ini ditimpakan pada mereka, maka itu yang akan dilakukan oleh malakul jibal. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabain, kalau kamu mau aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim, bahkan aku berharap Allah akan keluarkan melalui sulbi-sulbi mereka, ya, dari keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka betul beliau dipanggil Nabi Rahmah. Disakiti, ya, dibuli, dicela, diejek, dituduh macam-macam. Kemudian tawaran malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang telah membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Karena jangka panjang kasih sayang. Kalau dihabisi mereka enggak punya keturunan. Tapi kalau dibiarkan hidup, mudah-mudahan keturunan mereka nanti yang beribadah kepada Allah semata. Sekarang mereka enggak mau beriman, mereka enggak mau bertauhid, ya udah enggak masalah. Kan mereka bisa punya keturunan. Keturunannya mudah-mudahan bisa menerima tauhid. Begitulah Nabi yang penyayang. Kemudian wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ja'atni miskinah, datang kepadaku seorang wanita yang sangat sangat perlu dikasihani, ya, kondisinya miskin itu artinya perlu dikasihani. Tahmilu ibnataini laha, dia menggendong 2 anaknya masih kecil. Fat'amtuha salasata maratin, maka aku memberinya makan kepadanya dengan 3 kurma, karena 3 orang, ya, ibu dan 2 anak kecil. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, maka sang ibu memberikan kepada masing-masing dari anaknya 1 kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha, kemudian dia mengangkat 1 kurma ke mulutnya untuk dia makan, karena dibagi 3 satu-satu. Fastat'amatha ibnataha, ternyata apa? Kedua anaknya minta kurma yang akan dimakan itu. Fasyaqqatit tamroh, maka dia belah kurma itu menjadi 2. Allati kanat turidu an ya'kulaha bainahuma, ya, dibelah untuk 2 anak itu kurma yang tadinya dia ingin memakannya, enggak jadi makan. Fa'ajabani sya'nuha, maka perkaranya membuatku heran. Maka aku ceritakan hal itu, ya, yang dilakukan oleh wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah, sungguh Allah telah mengharuskan untuknya dengan sebab itu surga, atau a'taqaha biha minan nar, atau Allah bebaskan dia dengan sebab itu dari neraka. Ini kasih sayang ibu, ya. Tentang kasih sayang ibu kita tidak ragu, memang ibu begitu. Ternyata kasih sayang ibu itu tidak percuma, tidak sia-sia. Allah hargai sebagai amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Cuma sekedar menyayangi anak, terus siapa ibu yang gak sayang anak? Berarti ibu-ibu rata-rata masuk surga, ya, selama tidak durhaka kepada suaminya. Itu sayang sekali. Kadang-kadang ibu udah sayang sama anak tapi malah durhaka sama suami. Itu bisa gagal masuk surga. Harus sayang anak, sayang suami, sayang semuanya, ya. Seperti lagu TK itu kan, satu-satu aku sayang ibu, ya, 1, 2, 3 sayang semuanya. Begitu, sayangi semuanya. Jadi itu ajaran Islam tuh, sayang kepada semuanya. Cuma ya itu tadi, jangan disalahpahami. Menyayangi ahli maksiat bukan dengan memberinya belas kasihan, dengan bersikap lembut padanya, tapi bersikap tegas justru agar jera dengan kemaksiatannya. Itu kasih sayang. Perang juga kasih sayang, biar tidak orang
bertahan dalam kekafirannya. Kalau diserang orang-orang kafir, akhirnya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam seperti dalam Fathu Makkah. Itu hikmah dari kasih sayang Islam. Mengajarkan perang memang, tapi perang mendatangkan apa? Kasih sayang. Dan di dalam perang juga ada kasih sayang. Dalam cara berperang juga penuh dengan kasih sayang. Itulah Islam, agama kasih sayang. Kemudian berkata Al-Hafidh Umar ibnu Ali Al-Bazzar, wa haddatsani man athiqu bihi, dan telah bercerita kepadaku orang yang aku percaya, anna syekh, bahwa syekh yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kana maron yauman fi ba'dil aziqah, beliau melewati pada suatu hari di sebagian jalan, fada'a lahu ba'dul fuqara, kemudian sebagian orang-orang fakir memanggil beliau, wa arafa syekh hajatahu, dan syekh juga tahu kebutuhan mereka, walam yakun ma syekh ma yu'tihi, tapi syekh nggak punya apapun yang bisa diberikan saat itu, nggak bawa dompet, nggak bawa duit, nggak bawa makanan, macam-macam ya, intinya hanya pakaian yang beliau pakai saja. Kemudian fanaza'a thauban ala jildihi, akhirnya apa? Beliau lepaskan baju yang nempel di kulitnya, satu-satunya itu dilepas, selama tidak melepas celana aja ya, baju aja dilepas. Kemudian apa? Wadafa'ahu ilaihi, beliau serahkan kepada orang miskin itu. Waqala, dan beliau mengatakan, bi'hu bima yassara, bima tayassara wa anfikhu, jual dia dengan yang mudah, maksudnya pokoknya jual, dan kemudian gunakan harta itu untuk menafkahimu. Wa tadir ilaihi min kaunihi lam yahdur indahu syai'un minan nafaqah, belum minta udur, wa tadar ya, belum minta udur kepadanya karena beliau tidak datang di sisinya sesuatu yang bisa diinfakkan ya, adanya cuma baju. Masya Allah, segitu ya. Ada yang pernah begitu? Gak punya apa-apa, cuma ada baju, adalah nih baju buat kamu gitu. Masya Allah, ini betul-betul apa? Jiwa ya, jiwa rahmah. Kalau orang itu penyayang, siap berkorban, siap berjuang demi kesejahteraan orang lain, siap menderita demi orang lain bahagia ya, Masya Allah. Kemudian perkataan sebagian ulama dan juga syair tentang rahmah. Qala Al-Manfaluti rahimahullah, inna rahmata kalimatun shaghirah, rahmah itu kata yang kecil, singkat ya, satu kata saja. Walakin, akan tetapi, baina lafziha wa ma'naha, akan tetapi antara lafaz dan maknanya, minal farq, ada perbedaan. Dia kalimatnya pendek, kecil secara lafaz, tapi maknanya ada perbedaan. Mithlama baina syamsi fi mandoriha wa syamsi fi haqiqatiha. Jadi perbedaannya seperti matahari dalam bentuknya dan matahari dalam hakikatnya. Jadi bentuk dan hakikatnya tidak sama. Lau tarahaman nasu lama kana bainahum ja'i'un. Perhatikan kata beliau, kalau manusia itu punya kasih sayang, saling menyayangi di antara mereka, niscaya tidak ada orang yang kelaparan. Wala maghbunun, tidak ada orang yang tertipu dalam jual beli. Makanya ada orang-orang tertipu dalam jual beli, berarti apa? Ada yang menipu. Orang yang menipu itu tidak memiliki rahmah ya. Jadi hati-hati ya, nggak punya rahmah, nggak disayang Allah, percuma, untung banyak tapi dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala mahdumun, dan tidak ada orang yang menderita.
orang yang tertekan. Wala akfarati al jufunu minal madami, dan benar-benar mata itu, jufun ini apa? Bola mata kering dari air mata. Jadi nggak perlu ada orang nangis gitu kalau semua orang punya kasih sayang. Artinya semua kesedihan itu bisa tercukupi oleh sesama manusia yang saling menyayangi. Jadi nggak perlu sampai harus melelehkan air mata, apalagi sampai air matanya kering saking banyaknya menangis. Walat itma'annat al junubu fi madoji, dan niscaya badan-badan itu akan nyaman, tenang ya, di pembaringannya ya, tempat tidurnya bisa berbaring dengan tenang ya, karena enggak takut, enggak sakit, enggak lapar dan sebagainya, karena semua saling menyayangi. Walamahatir rahmatu asyaqa'a minal mujtama' kama yamhu lisanu subhi midadad dolami, dan akan hilang ya rahmah itu akan menghilangkan kesengsaraan dari masyarakat, sebagaimana lidah subuh atau ujung subuh itu akan menghapuskan gelapnya malam. Berkata Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi, in kunta la tarhamu al-miskina in adima walal fakira idza yashku laka al-adama fa kaifa tarju minar rahmani rahmatahu wa innama yarhamur rahmanu man rahima. Jika kamu tidak menyayangi orang yang miskin, yang susah ketika dia tidak punya, dan tidak juga orang fakir apabila mengadu kepadamu ketiadaan, maka bagaimana kamu berharap dari yang Maha Penyayang kasih sayangnya? Karena Ar-Rahman yang Maha Penyayang hanyalah menyayangi orang-orang yang penyayang. Ya, demikian. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.